berarti Adam di Alkitab dengan Adam di tempat kamu beda, lebih berkualitas di tempat kami. Alkitab sifatnya dongeng. Masa ada manusia mewarisi esensi? Bagaimana esensi bisa diwariskan? Sedangkan yang lebih sabar saya, yang lebih tidak masuk gini ya, yang lebih tidak masuk logika ketika seorang pencipta, sesuatu yang menciptakan, entah itu manusia atau sang pencipta, menciptakan produk gagal. Adakah kegagalan saat kita diciptakan? Contoh gini, tahun 2024, adakah kegagalan saat Adam diciptakan? Adam di tempat kamu tuh produk gagal. Kenapa dia produk gagal? Di tempat saya tidak gagal. Kudus awalnya. Maksudnya tidak gagal itu gimana? Mewarisi dosa, mewarisi sesuatu yang nggak masuk akal. Masa nih ya di surah tidak masuk akal, tidak gagal. Surah Yusuf ya. Di surah Yusuf bahwa inilah manusia dengan akal logiknya, dengan pola pikirnya bisa menentukan hak pilih dia. Apa kata Allah dalam An-Naba ayat 39? Faman syaa takhadha lillahi ma'ab. Artinya apa? Setiap manusia bisa memilih. Kalau dia mau memilih, dia bisa memilih ke jalan Tuhan. Kaitan dengan dosa, bahwa dosa itu setiap orang menanggungnya masing-masing. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ya, ayat ke-164 itu Allah berfirman, wala taziru waziratan wizra ukhra, bahwa seseorang itu akan menanggung dosanya sendiri dan dia tidak menanggung dosa orang lain, siapapun itu, termasuk bahkan Nabi Adam alaihissalam. Saya rasa jelas itu. Saya izin sholat isya dulu. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Ya, tapi saya juga bertentangan dengan 10 menit ataupun 15 menit lagi Mas saya. Gaman, yang Ustaz Alwan sampaikan tadi justru bertentangan dengan hadis yang menjelaskan Adam itu berdebat dengan Musa. Ya, apa? Saya begini, dalam kaidah tafsir, izin maaf ya Bang Ustaz Daman, bentar dalam kajian kita ini kita belum bicara pemahaman. Boleh saja pemahaman Bang Justin tentang hadis itu salah, tapi gampangnya begini, kalau ada pernyataan yang wadih, jelas dalam Quran, maka hadis itu tidak bisa membatalkannya itu. Maka berarti Anda mengabaikan di sini, Pak Alwan. Kaidah kita pahami ini juga kesepakatan para ulama. Di hadis itu ada kata sabar dulu. Adam dan Musa berdebat. Siap. Bang Justin gini dulu, sabar gini. Kaidah ijma, kesepakatan para ulama. Apapun hadis jika bertentangan dengan Quran, maka hadis itu ditolak. Ini kaidah awal, ini harus dipahami betul. Bahwa hadis apapun jika bertentangan dengan Quran, maka hadis itu ditolak. Oke? Jadi kita bawa ke misalnya nih, pemahaman Bang Justin benar dengan hadis itu sekalipun yang kita belum bedah sama-sama, itu dipastikan nggak bisa bertentangan dengan Quran. Sebentar Pak Alwan, yang bertentangan dengan Quran bagian mana dari hadis Sahih Bukhari yang tadi bahwa nanti saya jelasin juga. Musa dan Adam dikisahkan oleh Abu Hurairah, Nabi bersabda, Adam dan Musa saling berdebat. Musa berkata kepada Adam, wahai Adam, Anda adalah ayah kami yang mengecewakan kami dan mengusir kami dari surga. Yang bertentangan dengan Quran di mana Pak Alwan? Iya, maksudnya kalau tadi itu diartikan sebagai efek dosa Adam lah, berefek kepada kita, dimaknai seperti itu yang menurut saya harus dijelaskan gamblang. Karena begini, Quran itu dengan jelas menegaskan tadi, wala taziru waziratan wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosa yang lain. Artinya tidak ada efek kan? Ini penjelasan yang rinci dan jelas dalam Al-Quran kan. Lalu Anda bawakan hadis, di situ seolah-olah menerangkan bahwa ada efeknya loh. Betul nggak? Makanya Musa kan bahasa saya, Musa protes gitu kan. Iya, sama. Saya juga sekalipun anggap ini, sekalipun itu benar dan itu nanti bisa kita diskusikan, itu hadis itu jangan disejajarkan dengan Quran gitu. Saya begitu dulu nanti. Ya, tetapi kan tidak boleh dikontradiksikan, Pak Alwan. Tidak kontradiksi, dari bilang tidak kontradiksi, tergantung bagaimana kemudian dipahami. Itu doang. Ya silakan. Gitu. Saya bisa masuk sedikit aja Pak, bisa nggak? Anda tadi Dalman, saya Kristen ya. Tadi Anda itu tidak ngerti arti waris ya, apa gimana? Ketika Anda mengatakan bahwa biru sama putih itu berbeda, bukan. Waris itu adalah peninggalan. Ya. Makanya ketika Anda menjelaskan, Anda sangat tidak mengerti tentang yang waris.
Nggak, Ya, Anda jangan ngerti waris kemakan nggak? dogma, Bang. Rugi dikasih Bukan, logika. Anda, Bang. saya bukan saya kasih tanya Anda ngerti waris nggak? Astagfirullah. Ya udah. Enggak, tadi saya sudah tanggapi Pak Royce. Saya udah bilang Bang Royce, esensi tidak bisa diwariskan. Contoh, ini keduanya biru, ini biru, ini biru. Tapi benarkah biru ini adalah biru ini? Ya bukan. Artinya apa? Itu esensinya. Tapi Anda ngerti waris nggak? Aduh, nggak ngerti. Saya nggak. Ya, nggak ngerti. Nggak ngerti. Nah, Nggak ngerti. Saya cuma waris sama itu orang waras. adalah gini. Capek banget. Ya, gini. Ketika Anda nggak ngerti, Anda nggak bisa memahami bahwa warna biru sama warna Ya udah, biru waris itu beda. berarti dari satu Gini, ke gini. yang lain. Saya tanya nih, ibaratnya analoginya ya. Gini. Segala Gini. sesuatu yang Anda nggak berbentuk ngerti. konkret itu bisa diwariskan. Arti konkret nampak dan terlihat. Contoh, saya mewariskan mobil Ingat, bisa. biru. Saya mewariskan rumah bisa. Saya mewariskan kuda bisa. Karena nampak. Tapi saya wariskan kepada Ini Anda. ternyata Apa yang saya nggak wariskan? ngerti ini. Coba wariskan saya merasakan merasakan Modal- itu esensi. modal teriak-teriak Ya, merasakan doang. mau nih. Nah, gitu kan. Saya wariskan. Anda Aku tolong. Anda arti tolong warisnya punya aku bisa nggak? Nggak Pak Royce, bisa. Pak Royce, izinkan Nggak saya bisa. selesaikan dengan Pak Daman dulu Pak Royce nanti. Enggak, gini, sedikit aja. Ketika Jangan bawa waris itu doktrin, berlaku, gini. Waris itu Logika, bisa Bang. waris tentang hukum. Waris. Kalau tidak bisa itu diajari turun diskusi temurun. dengan baik, saya turunkan. Gini, sebentar. Sedikit aja, supaya ngerti. Sedikit apa? Ngomong nggak ada logikanya. Waris itu turun ketika waktu orang itu sudah nggak ada. Kau ngerti nggak? Waris itu turun. Ngerti nggak itu? Aduh, berarti nggak ngerti. Udahlah, Esensi nggak bisa diwariskan. Ternyata kebodohan. Sabar, saya bisa nggak saya wariskan kepada Liangka, bisa nggak? Sabar, Contoh gini, sabar. saya sabar nih. Bisa nggak saya wariskan ke Liangka sabar saya? Nggak bisa. Cari tadi tomatnya. Abaikan dulu, Royce, abaikan dulu, mungkin nanti dia naik lagi. Kang Justin dulu, selesaikan dulu Kang Justin. Karena Mohon ibaratnya maaf. gini, kalau kita memakaikan akal, esensi itu tidak bisa diwariskan. Contoh, saya mau berlari, saya nggak mau lari, saya bilang, Liangka tolong lari, tapi larinya jangan punya kamu, tapi punya saya. Nggak Dosa bisa. waris bukan esensi tapi natur. Natur, oke. Jadi bentuknya Anda harus gimana? memahami tentang Bentuknya hakikat gimana? dan juga dengan natur. Oke, arti natur itu sesuatu absolut ya dan konkret. Bentuk dosa waris itu gimana? Atau kalau kemudian dia masih ada, tolong tunjukkan kepada saya, Bang, ini dosa waris yang dari Adam. Tolong tunjukkan. Ya tadi saya sudah jelaskan kecenderungan manusia, semua manusia berbuat dosa. Loh, sifat Pak. Saya contoh gini, Bang. Mas Daman memahami tidak mengenai hakikat Eksis dan sifat. gula, esensi manis, eksistensi gula bisa dikasih dan diwariskan. Saya bilang, Bang, ini gula aku. Bukan ya. masalah Kenapa? esensi. Dia berbentuk. Oke, tapi manis tak bisa diwariskan. Artinya apa? Saat Anda ambil gula yang ada di kulkas dengan gula yang ada di rice cooker, Anda kasih Secara nampak. hakikat Anda Manis mewarisi gula ini adalah Sebentar, manis gula Mas, ini. Mas Nggak Daman, bisa. secara esensi baik di dalamnya dan natur atau sifat Anda warisi dari orang tua. Agak ya. Bang, sekarang gini, Yang tidak diwariskan orang adalah tua perbuatan saya dosa suka orang tua. marah-marah. Contoh, apakah marah saya adalah marah orang tua saya? Oh, Contoh gini. bukan, ya setuju, bukan Itu marah dia. orang tua. Loh, Mana iya. yang kemudian saya mewarisi segalanya? Enggak ada. Tidak, saya itu udah tegaskan dosa waris bukan kami mau mewarisi perbuatan orang tua. Bagaimana sih? Yang kesalahpahaman sebentar Pak Esensi Mas nggak Daman. bisa diwariskan. Ini kita kan nggak mau Itu debat secara kusir ya. akal. Jangan mendebat yang orang Kristen itu tidak imani. Kami itu tidak pernah Ya udah, diajarkan berarti perbuatan doktrin. Adam, misalnya Adam itu mencuri mangga. Kami mencuri mangga tidak. Tetapi yang diwarisi adalah sifat-sifat itu, sifat keberdosaan. Gimana sih? Bukan sifat keberdosaan. Hak Loh, free will Adam yang kalian warisi itu. Lu tidak ada hubungannya dengan free will. Gimana? Ya. Anda manusia, Anda mewarisi Anda bisa misalnya manusia. Anda orang bisa tua memilih. saya. Saya juga bisa memilih. Loh iya, setuju. Kok Misalnya bisa orang tua kesalahan dia adalah kesalahan kita, itu gimana? kan lu tidak, saya tidak pernah mewarisi perbuatan orang tua. Yang saya warisi adalah sifat dan karakter. Kok Anda jadi nggak paham penjelasan saya di Ya awal? udah, kesalahan kita adalah individual. Loh iya, justru pertanyaannya Coba dari gini. manakah dosa itu berasal? Ya karena hak free will dibalik Tuhan ciptakan kebaikan, kita memilih keburukan. Urusannya antara kita dan Tuhan. Ya lalu kenapa Urusan antara kecenderungan orang lain dan Tuhan? Ya lalu kenapa kecenderungan semua manusia cenderung berdosa? Karena ada akal. Nah, lalu dari mana kecenderungan itu, Pak?
akal ini bisa membunuh dan tidak membunuh. Akal memilih bunuh, apakah karena waris? Bukan, karena dipilih akal. Berarti manusia betul kata berarti betul kata Quran, manusia diciptakan lemah oleh Allah. Loh, lalu bagaimana mungkin sang pencipta menciptakan sesuatu yang cacat? Ya, lemah. Kalau gini, kata lemah itu sifatnya a'rad yang khas. Di mana segala sesuatu nisbi. Contoh gini, nisbi ya, nisbi. Nisbi adalah sesuatu yang wajib punya bandingan. Saya ngomong gini, bisa nggak ini disebut tinggi? Nggak bisa, kalau nggak ada perbandingan. Tapi kalau saya sebut gini, ini lebih tinggi daripada ini. Bisa, itu nisbi. Tapi kalau gini, apakah ini panjang? Apakah ini tinggi? Tidak. Apakah ini pendek? Tidak. Karena apa? Tidak punya nisbinya. Sama juga, manusia diciptakan lemah dibanding dengan apa? Dengan Allah. Makanya nggak boleh disembah, karena nggak mungkin zat kuat bersatu dalam satu wadah zat lemah. Loh, kenapa Allah tidak menciptakan manusia untuk cenderung berbuat baik, bukan berbuat dosa? Berarti Allah harus buang akal kita, menanam tiket kebaikan. Akal harus dibuang, karena sifat akal menerima. Justru yang bagus adalah akal yang mendorong manusia berbuat baik. Membuang akal kita, menanamkan chipset robot. Daman hari ini kamu makan 2 liter, kamu minum segini. Artinya apa? Akal buang dulu. Berarti Allah menciptakan robot, gitu. Berarti Allah menciptakan akal manusia dengan kecenderungan berdosa. Ya, dosa itu pilihan. Contoh ini, ketika Anda kemudian ingin membunuh, bisa nggak Anda memilih untuk tidak berbunuh? Kalau kecenderungan, artinya semua manusia pasti membunuh. Buktinya ada orang manusia dari lahir sampai selesai, sampai kemudian dia mati, dia tidak membunuh. Bukan kecenderungan. Berarti manusia itu produk gagal dong. Kok produk gagal? Akal yang membuat dia tidak gagal. Akal siapa yang ciptakan? Ini kok ngotot banget, padahal dia punya akal loh. Serius. Lu justru kami di premisnya berbeda, justru di dalam berpikir gitu. Lu bukan, Pak. Adam yang pertama itu diciptakan dengan kecenderungan berbuat baik, bukan berbuat dosa. Punya akal, abang, sama kayak Daman punya akal. Contoh Daman nih, lagi pengen buka micet ya, lagi pengen open BO misalnya, Daman bisa memilih antara open BO dan tidak. Tapi dia memilih kepada BO. Apakah itu kecenderungan? Bukan kecenderungan. Tapi apa? Hak pilih Daman. Oh iya, berarti Adam di Alkitab dengan Adam di tempat kamu beda, lebih berkualitas di tempat kami. Alkitab sifatnya dongeng. Masa ada manusia mewarisi esensi? Bagaimana esensi bisa diwariskan? Sedangkan yang lebih sabar saya, yang lebih tidak masuk gini ya, yang lebih tidak masuk logika ketika seorang pencipta, sesuatu yang menciptakan, entah itu manusia atau sang pencipta, menciptakan produk gagal. Adakah kegagalan saat kita diciptakan? Contoh gini, tahun 2024, adakah kegagalan saat Daman diciptakan? Adam di tempat kamu itu produk gagal. Kenapa dia produk gagal? Di tempat saya tidak gagal. Kudus awalnya. Maksudnya tidak gagal itu gimana? Mewarisi dosa, mewarisi sesuatu yang nggak masuk akal. Masa nih ya, di surah tidak masuk akal, tidak gagal. Surah Yusuf ya. Kami Surah Yusuf bahwa inilah manusia dengan akal logiknya, dengan pola pikirnya bisa menentukan hak pilih dia. Apa kata Allah dalam An-Naba ayat 39? Faman syaa fakhadha lillahi ma'ab. Artinya apa? Setiap manusia bisa memilih. Kalau dia mau memilih, dia bisa memilih ke jalan Tuhan. Dia memilih, tapi manusia diciptakan cenderung ya urusan dia. Saya bisa bawakan dalil Allah menciptakan manusia cenderung berbuat jahat. Nanti ujung-ujungnya nggak sama pemahaman. Tidak, di surah Yusuf ayat 53, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Yang menciptakan hawa nafsu Allah. Penjelasannya apa? Kalau bukan itu penjelasannya gimana? Dengan standarisasi Al-Quran gimana? Waktu maghrib udah masuk, mungkin antum udah masuk belum? Udah waktu maghrib belum? Sudahlah, Bang. Saya udah makasih banyak. Kalau Anda ngotot dan nggak mau pakai akal, itu yang saya dapati dari Anda. Itu yang begitu capek. Ya, tapi akal tidak boleh lepas dari dalil. Iya, ada akal yang berakal-akalan menabrak dalil ada. Tapi Al-Quran menciptakan konsep yang nggak boleh menabrak dalil. Oh, dari tadi bahkan Anda tidak menunjukkan eksegesis tekstualnya.
Eksegesi tekstual apaan itu tadi rumus Al-Quran. Anda contoh, ada satu ruangan, Anda ngomong dengan ngotot, pokoknya itu 25 meter, itu Anda. Tapi saya menjelaskan dengan secara panjang kali lebar kali tinggi, secara rumus P kali L kali T, panjangnya 27 meter. Itu beda aku dan kamu. Kamu sistem ngotot, aku sistem rumus. Oke. Ya udahlah, kita lanjut nanti. Jadi yang nanti kita bahas, adalah apakah betul Adam di Alkitab saya lebih baik daripada Adam di Quran Anda. Makasih. Ini masih Ini pertanyaan belum ya, selesai masih Kang pertanyaan. Justin. Yang ini belum selesai, saya lihat ini belum selesai, masih ada miskomunikasi. Mungkin kita hormati ya, Nanti lah. karena kami juga harus punya kewajiban. Semua Kang Alwan juga segera bisa hadir untuk melanjutkan Iya, obrolan ini. sekarang Anda lanjut sama Ustadz Alwan dulu, sama saya kira selesai. Nggak apa-apa. Saya turun saja dulu. Yang jelas saya sangat berterima kasih Pak Budakagon, Pak Adaman. Ya, terlepas dari apalah yang sudah terjadi dulu, ya ke depan kita dialog yang sehat. Makasih. Selamat malam. Siap, makasih Kang Justin. Kita tunggu ya, semoga ada waktu untuk kita bisa ketemu lagi. Kasihan Tuhan memberikan akal. Oke, makasih Ustadz. Oke, selamat malam. Semua. Siap. Sehat teman-teman. Makasih. Bro. Aduh, lucu ya Pak Budangun semua nggak? Saking kuatnya doktrin, saking melekatnya doktrin, dia abaikan akal dia gitu. Apakah dia kurang menonton di YouTube? Tinggal gini aja, YouTube tulis ilmu psikologi, ada nggak kaitan dengan agama? Enggak ada. Ilmu emosional manusia, ada nggak kaitan dengan agama? Enggak, individual. Marahnya seseorang, rasa ingin membunuhnya seseorang, apa itu psikopatnya seseorang, apakah itu benar? Ya, manusia itu individual, bukan kecenderungan. Kalau kamu mengatakan kecenderungan karena itu Adam, seluruh manusia itu membunuh, seluruh manusia itu nggak patuh kepada Allah karena kecenderungan Adam di awal. Manusia apa? Ada manusia yang kemudian nggak menggunakan semua kecenderungan itu. Dan gitulah. Lanjut Pak Angon. Pak Angon ini isi kajian apa gitu ngomong-ngomong. Siap. Terima kasih banyak. Sambil nunggu antum, silakan. Baik, terima kasih temanku, saudaraku, Mufti Liangka, terima kasih. Tetap dipantau di bawah, mungkin ada yang ingin naik. Sekalian diambil kesimpulan Pak Angon. Diambil kesimpulan biar orang, saya kan nggak sempat ngambil kesimpulan nih. Nah, Pak Angon yang ngambil kesimpulan, sampaikan kepada mereka biar kepada jamaah penonton agar kemudian imannya makin kuat. Nah, insya Allah lanjut. Saya sih harapkan tadi belum selesai ya, karena Kang Daman belum mengeksplor dan Kang ini belum ada menangkap. Tapi ya untuk sementara mungkin saya berusaha untuk memberikan apa yang bisa saya jelaskan. Makasih Kang Daman. Salat dulu. Waktu masih ada insya Allah. Kang Alwan, monitor Kang Alwan. Yang terakhir, tap layarnya teman-teman. Awas ya nontonnya tap nggak ada. Dah tutup, jangan lupa. Dah, bye. Assalamualaikum. Tetap layar, saudaraku. Silakan. Rating juga dari tadi, bawel aja nih. Siap, izin saya untuk menyapa Uti Lina. Uti, mungkin Kang Kemo siapa nih? Dari Kristen apa dari Muslim? Kang Kemo. Coba saya jadi selamat malam Bang Kemo. Assalamualaikum kalau Muslim. Kang Kemo, monitor. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, selamat pagi ya itu. Dari Muslim atau dari Kristen Katolik? Saya Kristen. Kristen. Nah. Ada yang mau dipertanyakan? Saya mau nanya, tadi ini kan Yesus itu siapa? Dan tadi juga saya sempat mendengar bahwa memperdebatkan masalah Adam. Apakah Adam itu berdosa atau tidak, atau pilihan atau enggak? Bisa dijelaskan seperti apa konsep menurut Islam? Oke, silakan Abang Bunda. Silakan. Baik, saya merasa di sini ada guru saya Pak Awan. Mungkin saya serahkan dulu Pak Awan, monitor. Udah selesaikan sholat isanya? Saya pastikan dulu, mungkin nanti biar beliau dulu yang mendahului kami. Pak Awan, Assalamualaikum. Ustaz Awan. Baik, mungkin sambil nunggu ya teman-teman. Kak Uti nanti sampaikan kepada Pak Ustaz bahwa beliau harus menyempurnakan, bahkan nggak masalah untuk mengulangi lagi pertanyaan dari Pak Kemo ya. Baik Pak Kemo, sebenarnya kalau kita sama-sama tadi mendengar ya pernyataan Kang Daman, komunikasi dengan Kang Edo, Justin itu sangat menarik kalau saya lihat. Walaupun mungkin masih ada otot-ototan karena cara mereka menangkap ya. Kang Daman berusaha menjelaskan tapi belum tertas maksimal, ataupun sebaliknya. Ketika di Kristen menjelaskan, mungkin Kang Daman dianggap tidak mampu untuk menangkap gitu kan. Tetapi saya sebagai orang muslim insya Allah agak sedikit memahami, dan inilah ya perlunya komunikasi yang lebih intens lagi, diskusi yang lebih intens lagi, sehingga akan
apa bedanya, bagaimana sesungguhnya kita harus bersikap gitu kan. Kalau tadi juga ada kalimat dari Kang Justin, sesungguhnya saya lebih enak atau lebih percaya dengan pernyataan Adam di Kristenan gitu kan daripada dari Islam gitu. Itu boleh saja untuk menyimpulkan sementara gitu kan, karena itu belum, mungkin tadi komunikasi belum tertangkap ya. Begini Pak Kemo, saya mungkin akan menjelaskan begini. Ada pernyataan dari Tuhan kami mengatakan bahwa aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ya, dia berbicara kepada, ya halo Kang. Ya, bisa disebutkan dalilnya di mana kan? Waduh, itu saya nyiapin Qurannya ya. Saya termasuk orang terhadap penghafalan saya kurang bagus Pak. Mungkin nantilah saya sampaikan ya. Saya bernarasi dulu sampai nanti saya bawakan Al-Qurannya ya. Nggak, maksudnya Terus juga mungkin dipahami oleh, sebutin aja ayatnya di mana, Surat Al-Baqarah ayat 30 kalau nggak salah. Oke, bentar ya. Lanjut Ya. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedang kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di sini ada komunikasi antar, diceritakan ya, konon kepada nabi kami, bukan konon, diceritakan di Al-Quran kepada nabi kami bahwasanya Allah telah berkata kepada malaikat seperti ini. Jauh hari sebelum kita ada, jauh hari sebelum Nabi Muhammad ada, jauh hari sebelum para nabi-nabi ada kan. Ini cerita tentang Nabi Adam. Ada punya seperti itu. Pada Adam belum dibikin ini, ya. Adam belum bikin, tapi Allah berkata demikian dan malaikat protes. Kemudian Allah menciptakannya Adam di surga, konsep Islam ya. Gitu. Ini pun kalau kita lihat inilah cikal bakal ya. Kenapa manusia itu kemudian berhak untuk mengikuti jejak orang tuanya atau nenek moyang kita, yaitu surga. Karena Allah menciptakan Adam itu di surga. Di ayat ini jelaskan bahwasanya Allah ingin menciptakan manusia khalifah di muka bumi. Tetapi ternyata yang diciptakan Adam itu di surga. Kan gitu. Nah, kalau melihat konsep-konsep selanjutnya di ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa kata Allah diciptakannya Adam, bla bla segala macam, terus kemudian diberkata kepada Adam, wahai Adam, tinggallah kamu di surga di bumi ini, di surga ini gitu kan. Nikmati apa yang aku berikan kepadamu, ya kan? Tetapi kamu jangan deketin pohon ini. Ini konsep di Islam nih, Pak. Ya. Adam hidup di muka di surga, maaf saya masih ini di surga, dia disuruh menikmati apa yang ada. Kalau bicara makanan, minuman, buah-buahan tentunya kita paham, buah-buahan di bumi aja kita berjuta-juta jenis apa ya. Artinya ada ratusan jenis, mungkin ribuan bahkan jutaan jenis makanan, minuman, makanan, terutama buah-buahan yang dibolehkan oleh Adam, oleh Allah kepada Adam. Gitu. Tetapi di kalimat tersebut ada kalimat jangan kamu deketin ini, pohon ini. Ya, jadi kalau saya bandingkan antara kebolehan yang dibolehkan dengan yang dilarang, satu yang dilarang tapi jutaan jenis yang kemudian dibolehkan. Coba bayangkan Pak ya, andaikan Bapak masuk ke dalam hotel, katakan itu hotel saya, Pak Kemo silakan Bapak tinggal di hotel saya. Artinya mau berenang ke, mau makan apa ke, semua suguhan silakan dimakan. Ada minuman, mungkin minuman keras dalam juga silakan diminum. Gitu kan? Coba bayangkan tuh. Ini cara-cara Allah untuk kemudian tidak berlaku zalim kepada hambanya. Ini yang saya simpulkan. Karena apa? Karena ketika hal yang secara jutaan jenis bahan makanan tadi, buah-buahan tadi dibolehkan, hanya satu yang nggak boleh. Kemudian apa yang terjadi? Ya, di dalamnya ada cerita Allah menyuruh pada makhluk-makhluk Allah tadi untuk bersujud. Ternyata ada yang tidak mau sujud. Ya, kita sebut iblis. Kan gitu. Iblis sudah mulai itu, ya kan?